saya akan update perkembangan proses penyidikan terkait narkotika yang menjerat komedian yang awalnya 3 tersangka. Yang pertama ada tersangka TB, yang kedua tersangka JJ yang merupakan suami dari tersangka NN, yang ketiga adalah tersangka NN. Perlu saya ulangi sekali lagi bahwa proses penangkapan kasus ini kita menindaklanjuti informasi yang masuk ke kita, yaitu adalah informasi masyarakat. Dari informasi ini kita tindak lanjuti, betul bahwa yang diinformasikan seorang laki-laki yang kita ketahui adalah inisialnya TB pada saat diamati mengantarkan barang sampai dengan di depan rumah tersangka yang kita ketahui akhirnya rumah tersangka NN di Bilangan, Tebet. Pada saat itu kita melakukan pengikutan dan lakukan penangkapan yang pertama, yaitu tersangka TB. Pada saat proses penangkapan itu jelas bahwa diakui sudah menyerahkan barang narkotika sebanyak 2 gram kepada tersangka NN, dan langsung yang menerima bungkusan itu di antara jeruji gerbangnya, jadi TB itu tidak masuk, diserahkan. Yang menerima adalah tersangka NN. Hasil pemesanannya melalui alat komunikasi, handphone. Pada saat penangkapan tersangka TB, ditemui handphone bersangkutan dan uang hasil penjualan sebanyak 3,7 juta rupiah. Yang ini adalah pemesanan 2 gram sabu yang harga satu sabu sekitar 1,3 juta. Jadi kalau 2,6. Sisanya 1,1 itu adalah membayar utang pemesanan minggu sebelumnya. Jadi tersangka NN ini memesan minggu sebelum penangkapan tanggal 19 itu sudah memesan dan baru membayar sekitar 200, dan sisanya dibayarkan 1,1 berikut include dengan pemesanan yang terakhir yang 2 gram. Pada saat penangkapan kami melihat tindakan tersangka NN bersama suaminya tersangka JJ. Pada saat itu yang menemui keluar ada tersangka JJ. Kita tidak melihat ataupun kita melihat bahwa tersangka NN pada penangkapan ini kurang kooperatif. Yang bersangkutan pada saat penangkapan berupaya dan sudah membuang 2 gram sabu yang pada saat diterima itu sempat memakai secara bersama dulu di kamarnya, memakai secara bersama dengan waktu tidak terlalu lama, dan membuang sisanya berarti 2 gram kurang dengan cara menggunting dan memasukkan ke dalam kloset kamar mandi yang ada di dalam kamarnya mereka. Di sini kami melihat ada niat menghilangkan barang bukti oleh tersangka NN pada saat itu. Kemudian kita mendalami, melakukan penggeledahan secara teliti, tentunya didampingi dengan saksi netral yang ada masyarakat. Ternyata kita temui alat-alat yang terkait dengan penggunaan narkoba, yaitu pipet, sedotan, botol untuk digunakan sebagai bong, dan ditemukan juga barang bukti narkoba sabu seberat 0,36 gram bruto yang merupakan ditemukan di laci, dan ini merupakan sisa pemakaian yang pemesanan sebelumnya.
yang minggu sebelumnya. Proses pemesanan ini selalu yang aktif memesan ke tersangka TB adalah tersangka NN. Dan selalu modusnya sama. Tersangka TB menyerahkan langsung ke rumah tersangka NN di Tebet. Kemudian dengan pembayaran secara cash. Tetapi kami dalami bahwa ada modus yang unik yang dilakukan kesepakatan antara tersangka NN dan tersangka TB. Apabila ada siapapun yang menanyakan apa kepentingan tersangka TB datang, mereka sepakati bahwa tersangka TB ini selalu menyerahkan perhiasan. Jadi seolah-olah ada jual beli perhiasan di situ. Dan itu pun diakui oleh keduanya. Dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan. Pada saat penangkapan, tersangka TB juga mengakui awalnya bahwa saya menyerahkan perhiasan hasil pesanan tersangka NN. Tetapi dengan ada interogasi yang mendalam dan penggeledahan pemeriksaan ditemukan alat-alat terkait dengan narkoba dan barang bukti narkotika 0,36, mereka tidak bisa pungkiri lagi. Dan ini sudah dilakukan beberapa kali, sebanyak pengakuan awal di TKP 10 kali, tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan secara intensif di BAP dilakukan secara 6 kali dari bulan Maret, berarti sekitar 5 bulan. Tetapi ini kami tetap mendalami perkembangannya. Saat ini perkembangan selanjutnya yang kami melihat dan sudah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan antara tersangka NN dan tersangka JJ yang merupakan pasangan suami istri, bahwa yang aktif memesan narkoba adalah NN. Kemudian yang aktif mengajak suaminya ataupun JJ adalah NN dengan berbagai macam alasan, minta ditemanin. Nah, kemudian walaupun sudah kita tuangkan juga dalam berita acara pemeriksaan, tersangka JJ yang merupakan suaminya sudah beberapa kali juga menyampaikan kepada NN agar tidak menggunakan narkoba lagi, menghimbau supaya berhenti. Tetapi kerap kali penyampaian JJ itu tidak diindahkan oleh tersangka NN. Artinya apa? Artinya apa yang disampaikan JJ ternyata tidak diindahkan NN dan kerap kali selalu menggunakan sebelum beraktivitas. NN selalu menggunakan pagi hari sebelum beraktivitas. Saat ini tim sedang mendalami dan melakukan pengejaran siapa di atas ataupun sumber barang yang telah kita dapati. Tersangka pertama itu TB, sumbernya dari mana? Kami sudah mengantongi identitas. Sekarang tim sedang melakukan upaya di daerah bilangan Bogor, Jawa Barat. Semoga hasilnya baik. Semoga dapat hasil hari ini. Perkembangan nanti akan kita sampaikan. Terima kasih. Kondisi fisik Nunung sendiri saat ini udah berapa lama pakai, Pak? Baik. Kondisi NN saat ini masih cukup bagus, masih stabil. Pemeriksaan kooperatif? Gimana? Ya, pemeriksaan sekarang udah kooperatif? Ya, setelah pasca penangkapan sampai dengan di sini, pemeriksaan cukup kooperatif, didampingi kuasa hukum, ya. Dan ini pemeriksaannya sudah terang benderang, sudah saling berketerkaitan, baik tersangka 1 TB, tersangka 2 JJ, dan tersangka 3
NN ini sudah klop, sudah secara terang benderang menjelaskan bagaimana proses pemesanan melalui handphone, bagaimana proses pembayaran, bagaimana proses pengantaran, dan seterusnya. Katanya pemakaian sudah 20 tahun, benar Pak? Pengakuan dan tersangka NN dan suaminya JJ dan sudah dituangkan juga dalam berita acara pemeriksaan, betul ya, 20 tahun? Sudah awal penggunaan 20 tahun yang lalu ya, dan JJ bahkan lebih sekitar 24 tahun yang lalu. Itu rutin dari 20 tahun penggunaan. Sementara ini rutinitas keduanya menggunakan dikaitkan dengan tersangka pertama TB yang kita tuangkan dalam berita acara pemeriksaan, memang kurun waktu 5 bulan terakhir, berarti sekitar di bulan Maret pengakuan kalau kita kaitkan antara tersangka pertama, 2 dan 3 proses pemesanan penggunaan yang ini. Tetapi kami tim masih mendalami ya, jaringan lain yang ada yang terkait dengan tersangka NN, sindikat lain yang ada yang terkait dengan tersangka JJ, dan mungkin masih ada jaringan lain yang di atasnya tersangka TB. Karena kami melihat dan mendalami bukan aja satu sumber yang mereka dapati, tetapi kami masih mendalami ya, kemungkinan, dan kami melihat ini jaringannya ada ya, pemesanannya ada ya, dan saya sampaikan tadi di atas yang diproses pencarian dan upaya penangkapan di atasnya yang DPO saya sampaikan inisial E ya kalau nggak salah, ya mudah-mudahan ada hasilnya yang bisa kita sampaikan. Lebih rinci soal tadi tersangka membangun alibi untuk modusnya tuh bagaimana, perhiasan dikasih ke ya penjualnya. Ya, baik, makasih. Jadi memang disampaikan ini sudah dibangun kesepakatan antara NN dan TB. Kalau ada kan, mungkin kedatangan ini kan rutin. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan bahwa saya mengantar perhiasan ini untuk pengkelabuan saja. Dan betul pada saat kita tanya juga yang bersangkutan TB ini menyampaikan saya mengantar perhiasan. Tetapi kita melakukan interogasi yang lebih mendalam dan ternyata kita geledah ditemukan barang bukti itu dan kita konfrontir, diakui secara bersama dan tidak bisa mengelakkan. Rutinitasnya menggunakan barang fisik karena apa Pak? Itu kan sudah 20 tahun dan 24 tahun padatnya aktivitas mereka tuh seperti apa? Ya, pengakuannya kalau NN dia menggunakan itu ya dalam hal pekerjaan stamina yang bersangkutan. Tetapi kalau JJ tadi saya sampaikan beberapa kali sudah menasihati untuk berhenti, tetapi sepertinya ada penolakan dari NN ya, karena berkali-kali disampaikan, tetapi malah NN ini inginnya ditemani oleh JJ pada saat penggunanya. Tapi pada kabar untuk menurunkan berat badan juga katanya untuk menggunakan itu gimana Bang, benar nggak sih Bang? Sementara ini sejauh ini kita dapati bahwa itu untuk penggunaan stamina dan kemauan dia. Sekarang udah bisa dijenguk kok. ini ancaman selanjutnya berapa tahun kira-kira? Saat ini ketiganya kita sudah tetapkan tersangka di hari pertama karena ini akan tertangkap tangan ya. Untuk ancamannya di atas 5 tahun. Kalau untuk menghilangkan barang bukti tadi kan adanya pun berusaha untuk menghilangkan barang bukti. Iya, bisa dijerat pasal juga nggak Pak? Sejauh ini kami melihat ketidakkooperatifan mereka ya, berusaha menghilangkan barang bukti, artinya untuk menyampaikan bahwa menghilangkan barang bukti supaya tidak kelihatan. Ternyata selain barang bukti narkoba yang dibuang, ada barang-barang lain yang terkait dengan narkoba seperti tiket, bong segala macam itu mereka akui. Ternyata kita geledah lagi, ditemukan barang bukti 0,36 di laci kamar mereka. Bang, penyidik sudah menentukan terkait rekomendasi untuk tersangka ini direhabilitasi. Sejauh ini kami akan melakukan peningkatan gelar perkara
gelar perkara kita sudah lakukan 2 kali. Kita peningkatan gelar perkara untuk penentuan yang disampaikan tadi. Besok akan kita sampaikan, nanti ada konferensi pers besok, mungkin kita akan tunggu besok. Tapi pemeriksaan untuk Nunung sendiri sekarang udah cukup, Pak? Sejauh ini cukup, tetapi ini kan pemeriksaan kan ini dinamis. Ada perkembangan signifikan, kita bisa lakukan berita acara tambahan, dan nanti seandainya DPO kita berhasil tangkap, mungkin kita akan lakukan konfrontir dan lain-lain. Tapi ini kan udah memakai selama 20 tahun dan sementara beli dari tersangka TB itu kan baru 5 bulan belakangan. Berarti selama ini Nunung sudah pernah ganti-ganti pemasok ya, Pak? Itu dia yang kita dalami sekarang. Dengan alibi yang disampaikan itu dan penggunaan komunikasi dengan tersangka TB ini baru 5 bulan terakhir, kami mendalami kemungkinan itu. Kami mendalami sindikat-sindikat lain. Kami mendalami jaringan-jaringan lain yang ada, yang kemungkinan ada keterkaitan dengan kasus ini. Seperti itu. Bang, tapi selama 20 tahun sempat nggak sih Nunung dijadiin TO sendiri, Bang? Dari kalangan artis bisa Saya sampaikan, penyidik narkoba Polda Metro Jaya tidak pernah menargetkan sasaran keartisan atau artis atau semacamnya. Kita berkomitmen, sasaran kita adalah bandar narkoba. Kita berkomitmen, sasaran kita adalah mereka yang penyalahgunaan narkoba tanpa hak. Terbukti dengan kasus ini, yang kita tangkap adalah tersangka TB. Ingat Mas ya? Tersangka TB yang kita tangkap dan kita amankan terlebih dahulu dengan adanya informasi masyarakat. Berkembang dari penangkapan tersangka TB, ternyata TB menyerahkan narkoba kepada seorang perempuan di bilangan Tebet yang kita tidak tahu identitasnya dan kita tidak tahu itu rumah milik siapa. Setelah kita melakukan pengembangan, ternyata terang menderang ada saudara NN atau tersangka NN di JJ. Bang, kalau TB sendiri rutinitas berapa kali sehari, Bang? Berapa kali seminggu mengantarkan BB itu ke NN? Dituangkan dalam berita acara pemeriksaan keterkaitan dengan frekuensi atau keseringan TB menyerahkan transaksi ini. Pengakuannya sementara ini dari bulan Maret sampai sekarang ini sudah 6 kali. Ya. Sudah 6 kali transaksi narkoba. Dan kami yakini ini sudah kenal, sudah cukup akrab karena bisa dibuktikan dengan ada utang sebelumnya yang belum sempat dibayarkan seperti itu. Perkenalannya seperti apa? Ini mungkin ditanyakan. Ya. Tersangka NN kenal sama TB ini sudah setahun yang lalu. Dikenalkan oleh sepupunya NN. Pada saat itu memang NN ini cukup aktif ya untuk menanyakan terkait dengan narkoba. NN menanyakan untuk pembelian narkoba. Tetapi dengan 1 tahun yang lalu pengakuannya ternyata baru 5 bulan inilah yang intens untuk melakukan transaksi narkoba. Seperti itu. Sekarang udah bisa dijenguk, Nunung? Sampai saat ini saya sampaikan tadi kan dinamis untuk pemeriksaan. Kita masih ada beberapa pemeriksaan dan ini kan hari Minggu ya. Sampai saat ini masih ada pembatasan untuk penjemukan, tetapi kita lihat besok. Oke. Ya, Bang, makasih ya, Bang. Handphone. Terus itu yang saya sampaikan tadi ya, besok kita lihat penanganan lanjut terkait dengan ketiga tersangka ini. Yang jelas ketiga tersangka ini di hari pertama kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Oke. Rekan-rekan mohon maaf terlambat ya. Iya, enggak apa-apa. Besok pasti ada jam 1 kalau nggak salah. Jam 1. Ya. Makasih, Oke, Pak. makasih. Assalamualaikum. Salam Pak Alvin. Pak Alvin. Enggak, sama Pak Bapak aja. Di sini aja boleh. Di sini ya. Ini kan jam 5 kurang 15. Jadi Bapak masih Pak. Itu kuasa hukumnya siapa nanti? Tanya langsung. Berarti Kak Nunung udah menunjuk kuasa hukum atau gimana, Bang?
kuasa hukumnya sudah ada, tapi nanti biar mereka aja yang sampaikan nanti. Oke. Oke? Oke, itu aja. Itu yang kita kan beban pegawai sama perusahaan itu kan perbedaan nih, karena kan udah lama menggunakan narkoba. Nah ini kan udah Kita ganti apa? ganti Bandar. bandar. Hmm. Nah, karena kan 25 tahun. Itu antar bandar yang ditangkap ini sama dengan bandar yang lain itu juga akan ditelusuri oleh polisi. Semua informasi dan perkembangan kita akan kembangkan, ya. Kita akan telusuri. Tetapi kita fokus kasus ini dulu ya. Kasus yang terkait dengan dibuangnya 2 gram sabu itu dan 0,36 sabu yang kita dapati. Sumbernya dari DPOE yang sampai saat ini anggota melakukan pengejaran di daerah Bogor. Bang, berbicara 20 tahun itu dapat dari mana sih Bang? Dari pengakuannya sih? Atau dari cerita lamanya dia menggunakan Ya, hal itu? cerita lamanya dia bahwa dia menggunakan bersama teman-temannya ya. Teman-teman Simulator. seprofesinya. Saya nggak mengatakan itu ya, tapi saya sampaikan seprofesinya. Dan itu diakui dan sudah dituangkan dalam pemeriksaan, pemeriksaan. Berarti memang mengakui 20 tahun itu. Oh iya, dia ngakui. Bahkan lebih karena dia juga lupa. Bang, soal yang tadi rehabilitasi, pertimbangan apa sih, Bang, kalau misalkan biar dapat rehabilitasi gitu? Besok kita sampaikan. Bang, tapi dalam setiap transaksi 6 kali itu berapa gram sih Bang pengirimannya Bang? 1 sampai 2 gram. 1 sampai 2 gram. Oh, seperti itu. Oke. Bang, teman-teman seprofesinya ini pelawak atau Seprofesinya. Berarti karena grup kan yang sebelumnya kan grup grupnya mereka kan grup mereka termasuk, maksudnya satu grup yang mereka yang mungkin ketangkep pernah teman-teman. ketangkap juga nih Bang sama polisi ya beberapa. Seprofesinya nanti mungkin besok kan ada perkembangan statement atau apa kan biar nanti yang bersangkutan. Oke, siap Bang. Tapi suaminya Bang sampai sekarang masih pakai? Jadi kemarin kan positif semua. Oh, gitu. Ketiga-tiganya positif semua. Tapi walaupun sempat suaminya mengajak untuk berhenti Bang ya? Tadi seperti Itu saya bilang beberapa kali suaminya menyarankan untuk berhenti. ataupun sudah tidak menggunakan narkoba. Oke Bang, siap. Thank you Bang. Oke, thank you ya.